Untuk memahami mengapa internet tidak diciptakan untuk umum, kita harus kembali ke era paling tegang dalam sejarah manusia, Perang Dingin. Di satu sisi, ada Amerika Serikat dan sekutunya. Di sisi lain, Uni Soviet dengan ambisi globalnya. Perlombaan senjata nuklir mencapai puncaknya, dan ancaman perang nuklir global menjadi momok yang nyata. Dalam kondisi inilah, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui lembaga riset canggihnya, ARPA, Advanced Research Projects Agency, mulai memikirkan sebuah solusi komunikasi yang revolusioner. Mereka membutuhkan sebuah sistem yang tidak akan lumpuh, bahkan jika terjadi serangan nuklir yang menghancurkan pusat-pusat komunikasi tradisional. Sebuah jaringan yang terdesentralisasi yang mampu bertahan dalam skenario terburuk sekalipun. Inilah cikal bakal ARPANET, nenek moyang internet yang kita kenal. Dibangun pada tahun 1969, ARPANET bukanlah proyek untuk menghubungkan mahasiswa di kampus atau memfasilitasi pertukaran resep masakan. Ini adalah proyek militer murni, dirancang untuk memastikan komunikasi vital tetap berjalan di tengah kekacauan perang nuklir. 4 situs pertama yang terhubung, Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, adalah pusat-pusat penelitian yang bekerja untuk kepentingan militer. Jadi, jelas sekali, tujuan awalnya jauh dari konsep internet untuk semua yang kita pahami hari ini. Konsep di balik ARPANET adalah packet switching. Bayangkan Anda mengirim surat. Biasanya, surat itu dikirim utuh dari satu titik ke titik lain. Jika ada masalah di tengah jalan, surat itu mungkin tidak sampai. Dalam packet switching, surat Anda dipecah menjadi potongan-potongan kecil atau paket. Setiap paket bisa mengambil jalur yang berbeda untuk sampai ke tujuan. Dan di sana, semua paket akan disatukan kembali. Jika satu jalur terputus, paket lain bisa mencari jalur alternatif. Ini adalah jenius di balik ARPANET. Tujuannya bukan efisiensi atau kecepatan untuk pengguna biasa, melainkan ketahanan terhadap serangan. Jika satu server hancur, jaringan tidak akan mati total. Informasi masih bisa mengalir melalui jalur lain. Ini adalah arsitektur yang sangat berbeda dari jaringan telepon tradisional yang terpusat, yang rentan terhadap satu titik kegagalan. Jadi, ARPANET dirancang untuk skenario terburuk, perang nuklir. Bukan untuk berbagi foto kucing atau menonton video viral. Ini adalah infrastruktur komunikasi yang tangguh untuk menjaga komando dan kontrol militer tetap berfungsi di tengah kekacauan. Para ilmuwan dan insinyur yang membangunnya, seperti J.C.R. Licklider dengan visinya tentang Intergalactic Computer Network, atau Paul Baran dengan riset packet switching-nya, bekerja di bawah payung kebutuhan pertahanan. Mereka tidak sedang merancang masa depan media sosial, melainkan masa depan komunikasi yang aman di tengah ancaman global. Meskipun lahir dari rahim militer, benih-benih internet mulai menyebar. Pada tahun 1972, ARPANET secara resmi diperkenalkan ke publik dalam sebuah konferensi. Ini adalah momen penting karena membuka pintu bagi universitas dan institusi penelitian non-militer untuk bergabung. Mengapa? Karena para peneliti di universitas juga membutuhkan cara untuk berbagi data dan hasil penelitian dengan cepat dan efisien. Mereka melihat potensi besar dalam jaringan ini untuk kolaborasi ilmiah. Email, salah satu aplikasi pertama yang populer di ARPANET, menjadi alat komunikasi yang revolusioner bagi para akademisi. Bayangkan, Anda bisa mengirim pesan ke rekan kerja di belahan dunia lain dalam hitungan detik, tanpa perlu surat pos atau telepon jarak jauh yang mahal. Ini adalah lompatan besar dalam kolaborasi ilmiah. Namun, perlu diingat, pada tahap ini, internet masih merupakan domain eksklusif para ilmuwan, insinyur, dan akademisi. Aksesnya terbatas dan penggunaannya memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam.
Ini bukan sesuatu yang bisa diakses oleh siapa saja dengan mudah. Internet masih merupakan alat spesialis, bukan utilitas publik. Titik balik terbesar dalam sejarah internet datang pada akhir 1980-an dan awal 1990-an dengan lahirnya World Wide Web. Seorang ilmuwan Inggris bernama Tim Berners-Lee yang bekerja di CERN, Laboratorium Fisika Partikel di Swiss, memiliki visi untuk menciptakan sistem informasi yang bisa diakses dan dihubungkan dengan mudah oleh siapa saja. Dia menciptakan HTML, HTTP, dan URL, tiga pilar dasar yang memungkinkan kita menjelajahi internet seperti yang kita lakukan hari ini. Pada tahun 1993, CERN mengumumkan bahwa World Wide Web akan tersedia secara gratis untuk semua orang, tanpa royalti. Ini adalah momen yang mengubah segalanya. Tiba-tiba, internet tidak lagi hanya untuk militer atau akademisi. Ini menjadi platform yang terbuka untuk bisnis, individu, dan organisasi di seluruh dunia. Browser web grafis seperti Mosaic dan kemudian Netscape Navigator membuat internet jauh lebih mudah digunakan dan menarik bagi masyarakat umum. Dari sinilah internet mulai meledak. Jumlah pengguna meroket, perusahaan-perusahaan .com bermunculan, dan internet mulai meresap ke setiap aspek kehidupan kita. Dari alat pertahanan menjadi alat penelitian, dan akhirnya menjadi alat global untuk informasi, komunikasi, dan hiburan. Ini adalah evolusi yang luar biasa, dari sebuah proyek rahasia menjadi fenomena massa. Ada beberapa fakta menarik dan mitos yang sering beredar tentang internet. Pertama, mitos bahwa internet diciptakan oleh Al Gore. Meskipun ia adalah pendukung kuat pengembangan internet, ia bukanlah penemunya. Internet adalah hasil kolaborasi ribuan ilmuwan dan insinyur selama beberapa dekade. Kedua, tahukah Anda bahwa email lebih tua dari World Wide Web? Email sudah ada di ARPANET sejak awal 1970-an, jauh sebelum ada browser web. Ketiga, konsep internet sebagai jaringan yang tahan serangan nuklir memang benar, tetapi itu bukan satu-satunya alasan. Para ilmuwan juga ingin berbagi sumber daya komputasi yang mahal secara efisien. Keempat, pada awalnya, tidak ada yang membayangkan internet akan menjadi platform komersial raksasa seperti sekarang. Iklan dan transaksi komersial dilarang di ARPANET selama bertahun-tahun. Evolusi internet menjadi mesin ekonomi global adalah hasil dari desentralisasi dan inovasi yang tak terduga. Jadi, dari sebuah proyek militer rahasia, internet tumbuh menjadi sesuatu yang jauh melampaui tujuan awalnya, didorong oleh kebutuhan kolaborasi, inovasi terbuka, dan akhirnya keinginan manusia untuk terhubung. Jadi, terungkap sudah. Internet, kekuatan yang membentuk dunia kita hari ini, memang diciptakan bukan untuk umum. Ia lahir dari kebutuhan militer di tengah ketegangan Perang Dingin, dirancang untuk ketahanan dan komunikasi yang aman. Namun melalui evolusi yang luar biasa, dari laboratorium militer ke koridor akademisi, dan akhirnya meledak menjadi World Wide Web, internet telah menjadi milik kita semua. Sebuah bukti bahwa inovasi, bahkan yang lahir dari kebutuhan paling spesifik, bisa tumbuh dan mengubah dunia dengan cara yang tak terduga. Ini adalah kisah tentang adaptasi, kolaborasi, dan kekuatan ide yang tak terbendung. Jika Anda merasa wawasan Anda tentang internet bertambah, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Gudang Cara, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta-fakta mengejutkan dan wawasan mendalam lainnya. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar mereka juga tahu fakta menarik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.